Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Zahar Aji dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema metafisika dan ontologi. Berikut penjelasan dari saya. Pengertian metafisika. Metafisika berasal dari kata metafisika yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika, di luar atau kebaikan fisika, ajaran tentang dasar-dasar kenyataan. Aristoteles menjelaskan bahwa metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Contoh dari metafisika adalah air yang mampu mentransmisikan emosi yang dimiliki oleh manusia. Air layaknya manusia juga bisa mengatur, mendengar, melihat, merasakan, dan merespon setiap informasi yang kita berikan kepadanya. Masaru Emoto telah membuktikan bahwa air yang diberi respon positif termasuk doa akan menghasilkan bentuk kristal yang indah. Pengertian ontologi. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos yang berarti sesuatu yang terwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Persoalan tentang wujud hakikat yang ada Persoalan tentang wujud hakiki objek ilmu dan keilmuan setiap bidang ilmu dalam jurusan dan program studi itu apa? Objek ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik, dunia yang dapat dijangkau panca indera. Jadi objek ilmu adalah pengalaman indrawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang terwujud dengan berdasarkan pada logika semata. Dari teori hakikat ontologi ini kemudian muncullah beberapa aliran dalam filsafat, antara lain filsafat materialisme, filsafat idealisme, filsafat dualisme, filsafat skeptisme, dan filsafat agnotisme. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan, antara lain secara metodis menggunakan cara ilmiah, sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, koheren, unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan, rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang logis, komprehensif, melihat objek tidak hanya dari suatu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan, radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau sejenisnya, universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Aliran metafisika dari segi kualitas. 1. Materialisme, suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Spiritualisme, suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh, pneuma, nous, reason, logos, yaitu roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Aliran metafisika. 1. Monoisme, aliran yang menyatakan bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental. Kenyataan tersebut dapat berupa jiwa materi, Tuhan, atau substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. Monoisme secara metafisik berarti pandangan yang menganggap adanya suatu kenyataan dasar. 2. Pluralisme, yaitu aliran yang tidak mengakui adanya suatu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi. Pluralisme ini pada umumnya dianut oleh empirisisme, realisme, dan pragmatisme karena senantiasa memberikan tekanan pada sifat dasar yang bermacam-macam pengalaman. Manfaat metafisika dalam pengembangan ilmu. Kontribusi metafisika terletak pada awal terbentuknya paradigma ilmiah Manfaat metafisika dalam pengembangan ilmu. Kontribusi metafisika terletak pada awal terbentuknya paradigma ilmiah ketika kumpulan kepercayaan belum lengkap pengumpulan faktanya, maka ia harus dipelosok dari luar, antara lain metafisika sains yang lain, kejadian personal dan historis. Metafisika mengajarkan caranya berpikir yang serius, terutama dalam menjawab problem yang bersifat enigmatif, teka-teki, sehingga melahirkan sikap dan rasa ingin tahu yang mendalam. Metafisika mengajarkan sikap open-ended sehingga hasil sebuah ilmu selalu terbuka untuk temuan dan kreativitas baru. Perdebatan dalam metafisika melahirkan berbagai aliran mainstream seperti monoisme, dualisme, pluralisme, sehingga memicu proses ramifaksi berupa lahirnya percabangan ilmu. Metafisika menuntut
orisinalitas berpikir karena setiap metafisikus menyodorkan cara berpikir yang cenderung subjektif dan menciptakan terminologi filsafat yang khas. Metafisika mengajarkan pada peminat filsafat untuk mencari prinsip pertama, first principle, sebagai kebenaran yang paling akhir. Manusia bebas sebagai kunci bagi akhir pengada, artinya manusia memiliki kebebasan untuk merealisasikan dirinya sekaligus bertanggung jawab bagi diri sesama dan dunia. Metafisika mengandung potensi untuk menjalin komunikasi antara pengada yang satu dengan pengada yang lain. Sekian yang dapat bisa saya presentasikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.